Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah tergabung di grup kita di Zoom, mohon untuk mengaktifkan videonya ya. Mohon video diaktifkan. Saya persilakan. Oke. Ya, sambil menunggu teman-teman kalian untuk hadir, ini baru ada 10 dengan saya buka dulu ya, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini masih ada beberapa yang belum mengaktifkan videonya. Dewi, kemudian Au, Farika, Lady Intan, dan Alisa. Silakan untuk diaktifkan videonya sambil menunggu rekan-rekannya. Kesulitan untuk join atau bagaimana ini? Sudah 12 menit. Oke, harap segera ya. Oke, nambah pesertanya dari 11. Jangan lupa untuk absen ya, absen di V-Class. Tadi pagi ada beberapa kendala, tapi sepertinya setelah pukul 8 itu sudah mulai bisa absen. Jadi sambil menunggu rekan-rekan bergabung, silakan untuk ini absen di V-Class. Nanti kalau ada yang mengalami kesulitan bisa ini ya, bisa menghubungi via grup. Nanti Ibu akan bantu untuk absen kalian. Silakan alat tulis kalian dipersiapkan ya. Alat tulisnya nanti ada hal yang mau kalian tambahkan, silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Ini sudah pukul 1:13 menit. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman kalian hadir ya, kita mulai acara kita mulai perkuliahan pada hari Senin jam ke-3 ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat baik untuk sekarang maupun ke depannya. Oke. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Amin. Oke ya. Oke. Kita mulai kelas BKPI ya ini ya. Kelas BKPI sudah mengumpulkan tugas yang pertama ya di awal pertemuan kita kemarin. Saya sudah mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Ada 6 kelompok ya di kelas ini, ada 6 kelompok. Kemudian saya sudah memberikan nilai dan catatan. Nah ini masukan kalian ya. Ketika kalian mengerjakan tugas ya, misalnya kayak diskusi semacam itu, mohon ya, jangan asal ngambil atau mengutip pendapat dari ahli. Kita memang boleh mengutip pendapat dari ahli, ya kan? Bisa lebih dari satu, misalnya ada 3, 4 kita kutip pendapat dari ahli yang berkaitan dengan topik yang kita bahas kemarin. Contohnya yang kemarin misalnya, apakah bahasa itu bisa digunakan sebagai alat kekuasaan? Ya kan seperti itu ya, ada topik pertama seperti itu bunyinya. Nah, kalian berikanlah argumen dulu dari beberapa ahli, ya, masukan untuk kalian. Ambil beberapa pendapat dari ahli. Nah, setelah kalian ambil, jangan langsung mandek di situ. Kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, jadi berdasarkan uraian atau pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, ada 4 ahli, maka kamu menyimpulkan bahwa ternyata bahasa itu bisa digunakan sebagai alat kekuasaan. Nah, kalian jabarkan tadi berdasarkan pemahaman dari 4 pendapat dari ahli tersebut. Nah, setelah kalian jabarkan tadi, kalian sudah paham, kalian tulis, ya kan, kalian ketik, baru kalian berikanlah contohnya, penguatnya, ya kan, bahasa itu bisa sebagai alat kekuasaan. Contoh kalimatnya atau tuturannya itu bagaimana? Nah, misalnya diungkapkan oleh presiden misalnya. Kalau yang mengungkapkan itu adalah kalian, misalnya mahasiswa biasa, hei jangan membuang sampah di sungai misalnya. Kalau yang mengucapkan kalian mungkin hanya sambil lalu ya, orang lewat itu paling acuh kan, ngapain sih, siapa sih kamu kok nyuruh-nyuruh saya untuk ambil sampah yang sudah saya buang tadi, saya buang diri.
tempat semestinya, tidak saya buang di pinggir jalan misalnya. Nah, beda ketika presiden yang menuturkan atau mengucapkan. Nah, kalau presiden yang bilang misalnya, Mbak, sampah yang Anda buang di pinggir jalan itu tolong Anda kembali buang di tempatnya. Nah, kalau yang meminta itu adalah seseorang yang punya jabatan, seseorang yang punya kuasa, otomatis kita kan langsung mau ya, mau mengikuti atau mau melakukan apa yang ditentukan oleh presiden tersebut. Kalau di sini tadi yang mengucapkan adalah presiden. Nah, jadi kalian tidak hanya sekadar memberikan atau nyomot ya bahasanya, mengutip pendapat dari ahli tanpa disertai pertama simpulannya, yang kedua adalah contoh realnya yang menguatkan. Nah, seperti itu. Nah, ketidaktepatan kalian kemarin dalam menjawab itu rata-rata seperti itu. Jadi kalian hanya ambil pendapat dari ahli, diambil, kemudian tidak disimpulkan kembali. Nah, kalau seperti itu kan cenderung kita hanya, mohon maaf, hanya kopas, ya kan? Ambil dari artikel, ambil dari buku, ambil dari referensi ini. Nah, kita hanya ambil, mengutip, dah selesai. Yaitu namanya tidak memberikan argumen. Nah, kalian kan lingkupnya adalah mahasiswa, ya kan? Maha itu kan kedudukannya udah paling tinggi ya, beda dengan siswa. Kalau siswa masih dimaklumi, tapi kalau mahasiswa harusnya kan lebih pandai mengolah kata, mengolah argumen dari beberapa ahli, kita simpulkan dengan pemahaman kita sendiri. Nah, itu catatan yang perlu kalian perhatikan ketika nanti ada tugas selanjutnya berkaitan dengan kemarin kayak misalnya ada topik, kemudian kalian memberikan argumennya, nah tidak asal mengutip. Nah, Ibu juga kemarin menemukan ada satu kelompok, Ibu lupa, entah di kelas kalian atau di kelas yang lain, itu hanya kopas, dalam artian gini, dia tidak mempertimbangkan isi, yang saya nilai itu tidak terus wah ini loh bagus ya sampai 15 halaman misalnya, dalam tugas itu sampai 15 halaman, wah berarti isinya berkualitas ya. Jadi yang saya maksud tidak seperti itu, jumlah halaman itu tidak mempengaruhi kualitas dari isinya tersebut, ya kan. Bisa jadi yang banyak lembar-lembarannya itu justru tidak berbobot. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan sesuatu, misalnya buat makalah atau kemarin mengerjakan diskusi itu, membuat paper yang biasa sistematikanya tidak seperti makalah yang pada umumnya, maka pertahankanlah isinya, jangan hanya kuantitasnya, jumlah lembarannya. Lembarannya kayak mesti apa? Belum tentu. Lembaran sedikit pasti bagus, belum tentu juga, ya kan? Jadi tetap kita harus mempertahankan isinya. Ini nyambung tidak sih dengan pertanyaan kemarin? Nah, ada juga yang kemarin topiknya, saya lupa topik yang keberapa itu menanyakan tentang ini ya, adakah pengaruh bahasa alay? Bukan ya, yang kemarin apakah bahasa bisa digunakan sebagai alat penjajahan? Ada ya pertanyaan seperti itu. Nah, di situ kan pertanyaannya adalah apakah bisa bahasa digunakan untuk alat penjajahan? Kalau pertanyaan adalah apakah bisa? Berarti kita harus menjawab dulu, bisa atau tidak. Baru nanti kita berikan argumennya. Jadi tidak langsung penjajahan adalah ini. Nah, itu nanti dulu. Yang penting jawab dulu apa yang Ibu minta. Nah, kalau kalian setuju misalnya bisa bahasa digunakan sebagai alat penjajahan. Nah, alasannya adalah saya mengutip dari beberapa ahli yang menyatakan bahwa ini. Nah, seperti itu ya. Jadi pahami perintahnya apa, baru nanti kalian menjabarkan atau menulis jawabannya. Kemudian topik yang kelima. Topik kelima itu kan saya tanya bagaimana ya. Kalau bagaimana kan berarti menanyakan stepnya atau mungkin upayanya ya. Nah, bagaimana agar bahasa Indonesia ini digunakan dalam lingkup akademik. Berarti kan di situ menanyakan caranya kan, cara penggunaan ini agar bisa berkembang akademik. Nah, sebagian besar rekan-rekan kemarin itu ketika memberikan pendapatnya itu masih mengutip. Ada yang topik 1 mengutip, topik kedua diberikan simpulan. Ada yang semuanya dari topik 1 sampai 5 itu hanya mengutip saja, tidak memberikan simpulan. Nah, itu akan mempengaruhi isi dari paper kalian. Nah, ingat-ingat ya. Jadi
besok ketika ada tugas kembali, misalnya saya minta untuk berdiskusi semacam itu, tetap ambil pendapat ahli, bawahnya baru kalian simpulkan dengan bahasa dan pemahaman dari kalian masing-masing. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, untuk awal, saya sudah dari tugas yang saya berikan kemarin, saya bisa mengambil kesimpulan sementara pola pikirnya itu begini. Nah, mohon untuk pas, tetapi ada simpulan dari pemahaman kalian masing-masing. Itu ya, bisa dipahami? Bisa? Mbak Farika, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, bisa. Terima kasih. Oke. Ini masih 18 partisipan, ya, masih ada beberapa yang belum hadir. Saya ingatkan kembali untuk absen di kelasnya ya, jangan sampai telat, jangan sampai lupa. Meskipun kalian hadir di sini, tapi kalau di kelas tidak terekam, maka dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Nah, seperti itu ya. Berharap untuk kedepannya kalian mampu mengolah kata lebih baik lagi. Tidak hanya sekadar mengutip dari ahli seperti itu. Oke. Siap. Oke, bagus. Nah ya, sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang kedua. Ibu sudah nge-share ya di kelas kalian. Mohon untuk di-upload. Saya nge-share-nya kalau nggak salah itu 2 hari sebelum kita pertemuan. Jadi harapannya supaya kalian mendownload, mempelajari, sehingga kita nanti tinggal mendiskusikannya saja. Bagi yang belum, bisa di-download sekarang. Oke, saya lanjutkan sesuai dengan RPS yang telah Ibu share. Materi yang kedua, kali ini kita akan membahas mengenai ragam bahasa. Oke ya, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya? Sudah? Semua sudah bisa melihat? Dimas? Sudah bisa, Dim? Oke, nah. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Pokok bahasan yang kedua, setelah sejarah, kita akan mempelajari mengenai ragam bahasa Indonesia. Ragam. Kalau kita mendengar kata ragam, yang terlintas di pikiran kalian, sinonim ragam itu apa kira-kira? Bermacam-macam. Bermacam-macam. Macam-macam. Oke. Menurut Alisa, Ya. ragam itu bersinonim dengan macam-macam. Menurut yang lain, teman-teman yang lain. Maya sudah masuk? Halo? Ini kelas bentar. Ini kelas ya. Maya sudah hadir, Maya Febri? Belum? Iya, Bu. Ya, Maya. Kalau menurut Alisa tadi, ragam itu bersinonim dengan macam-macam. Oh, Maya, ragam. Ragam itu artinya apa, Maya? Ragam. Ragam misalnya. Ragam bahasa. Ada bahasa Jawa, misalnya. Bahasa Sunda. Maya, artinya? Ragam artinya variasi. Variasi, gitu ya. Berarti bisa bersinonim dengan variasi, bisa bersinonim dengan macam, bisa juga berkaitan dengan jenis ya. Itu yang namanya ragam bahasa. Nah, nanti yang akan kita pelajari berkaitan dengan ragam bahasa ada 2 hal. Yang pertama adalah pengertiannya, apa sih itu ragam bahasa. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenisnya. Ragam bahasa itu jenisnya apa saja. Nah, sekarang yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari ragam bahasa. Oke. Nah, saya mengambil pendapat dari Yakub ya. Di sini Yakub menjelaskan tentang ragam bahasa itu mengacu pada pemakaian bahasa dalam bidang tertentu. Nah, ini menurut Yakub. Nah, selain berkaitan dengan pemakaian bahasa pada bidang tertentu, di sini dia juga menyebutkan ragam bahasa itu berkaitan dengan situasi atau berkaitan dengan tempatnya.
formal ataukah informal. Nah, selain dia menyebutkan tentang situasinya, ada juga medianya, cara pengungkapannya, ya kan? Apakah melalui lisan ataukah tertulis. Nah, pada dasarnya ini saya ambil dari pendapat Yakub, nanti kalian bisa ambil pendapat dari ahli yang lainnya. Ini hanya sebagai contoh. Kita dari pendapat Yakub ini kita bisa mengambil gambaran ya secara umum yang namanya ragam bahasa itu berkaitan dengan variasi ya, variasi bahasa. Variasi bahasa ini bisa berupa dialek, ya kan? Ada variasi berupa tadi medianya itu apakah secara lisan atau secara tertulis atau ruang lingkupnya berkaitan dengan situasi resmi ataukah tidak resmi. Itu yang namanya ragam bahasa. Jadi dari sini nanti diharapkan ketika kalian selesai mengikuti mata kuliah bab yang kedua ini, kalian mampu menempatkan diri kalian sesuai dengan situasinya. Misalnya, kalian sekarang berada pada situasi formal, ya, ini situasi formal. Maka ragam bahasa yang dipergunakan apa? Boleh tidak jika dicampuri dengan bahasa Jawa misalnya atau bahasa daerah lainnya? Tentu saja tidak boleh, karena apa? Forumnya adalah forum yang sifatnya formal atau resmi. Maka bahasa yang dipergunakannya pun kita pakai bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Berbeda ketika kalian sedang berbicara dengan ibu, bapak, temannya. Nah, itu kan ragam atau situasinya ini situasi yang non formal. Berarti kita boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, itu kalian bisa menempatkan diri di mana saya harus menggunakan bahasa resmi, di mana saya harus menggunakan bahasa tidak resmi. Itu tujuan dari materi penggunaan ragam bahasa. Nah, berikutnya ragam bahasa itu sendiri memiliki jenis-jenis, ya, ada 4 sesuai yang itu tampilkan di sini. Yang pertama ada ragam hukum secara umum, ya. Kemudian ada ragam ilmiah, ada ragam jurnalistik, dan ada ragam sastra. Oke, berarti ini jenis ragam bahasa berdasarkan bidangnya. Ya, ada hukum, ilmiah, dan jurnalistik. Oke, untuk mengawalinya saya stop dulu PPT saya. Tolong kalian amati ini kutipan teks yang Ibu siapkan. Oke. Semua sudah memperhatikan kutipan teksnya ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kutipan teks. Oke. Tadi berbicara mengenai ragam jurnalistik, ada ragam hukum, ada ragam sastra, dan yang satunya ragam apa tadi? Jurnalistik, hukum, sastra, satunya apa? Sudah lupa? Satunya apa? Ilmiah. Pemerintahan. Iya, ilmiah. Durrahman ya tadi. Oke ya. Oke, jadi ada 4 ya. Ada ragam ilmiah. Oke, sekarang sebelum kita membahas lebih jauh ragam-ragam tersebut, tolong perhatikan kutipan teks 1 ini. Semuanya melihat ke kutipan teks 1 ini, ya. Dibaca. Mohon di zoom, Bu. Mohon di zoom. Oke, saya zoom ya. Cukup? Terlihat? Cukup, Bu. Cukup, oke. Terima kasih. Nah, sama-sama, Dur. Nah, sekarang kita fokus topik 1. Kalian baca. Kita belum masuk ke definisinya, tapi kalau melihat dari contoh ini, baca contoh ini, kalian pasti bisa menebak ini kira-kira kutipan teks apa? Jurnalistik. Jurnalistik. Ini saya, ya. Jurnalistik itu menurut siapa tadi? Abdur. Raffi. Raffi, oke, Raffi. Nah, kalau menurut Raffi adalah jurnalistik. Untuk alasannya nanti saya tanya. Kalau untuk yang lain, silakan berpendapat. Untuk alasan nanti saya konfirmasikan kembali. Ini kelas A6 GAB.
Menurut yang lain bagaimana? Menurut Raffi, jurnalistik. Nanti diberikan alasan ya, Raf. Kenapa menyebut itu ragam jurnalistik? Ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Yang lain? Saya tanya siapa ini? Lady kalau siapa? Abdur dulu. Ya, Abdur. kalau itu termasuk berdasar, maksudnya dua konteks jurnalistik sama ilmiah. Antara dua ya. Maksudnya kalau dua-duanya boleh apa enggak? Tidak boleh, salah satu. Salah satu. Karena itu menyangkut dua aspek sih, Bu. Menyangkut dua aspek. Oke, menurut Abdur bisa masih Ilmiah. gampang ya? Apakah jurnalistik ataukah ragam Ilmiah. ilmiah? Oke. Nanti alasannya ya, Dur. Siap. Yang lain, Lady Intan, Ki. Intan. Gimana, Mbak? Menurutmu, salah enggak apa-apa? Kita belajar dari kesalahan kok. Apa? Mbak Intan. Mbak Intan, dipanggil. Silakan, Mbak Intan. Gimana, Mbak Intan? Suaranya belum terdengar. Kutipan teks 1. Speakernya, Mbak. Yang lain mendengar suara Intan? Tidak, Bu. Oh, tidak ya, enggak terdengar. Gimana, Intan? Wah, Cek suaranya Intan nggak kedengaran. Halo, Mbak Intan. Suara Intan enggak kedengaran. Oke, yaudah. Mungkin ada gangguan ya dari Mbak Intan ya. Oke, kita kunci dulu jawaban dari dua rekan teman kalian ya. Yang pertama itu adalah jurnalistik untuk Raffi, kemudian Abdur masih gampang antara jurnalistik dengan ilmiah. Nah, sekarang kita tanya alasan dulu, Mas Raffi. Alasannya apa? Kenapa ini termasuk ragam jurnalistik? Karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami, efektif, dan enak dibaca, Bu. Enak dibaca, oke. Berarti bisa dipahami secara gampang ya. Oke. Mas Abdur, bagaimana? Iya. Abdur, sekarang silakan. Oke, untuk alasan yang pertama mengenai ilmiah itu karena di sini ada sebuah Halo? Nampaknya terputus ya. Terputus, Dur? Abdur. Oke, jaringannya trouble. Mandek. Halo? Abdur? Oke, karena tiba-tiba Abdur, sekarang coba kita analisis dulu ya. Di sini ada penggemar Madrid yang lebih dari 80 juta orang. Abdur, sudah bisa? Abdur? Nah, Abdur. Sudah, wes. Penggemar Madrid yang lebih dari 80 juta orang di seluruh dunia mendongkrak pemasukan dari komersial. Sekarang saya tanya dulu. Di sini ada kata mendongkrak. Mendongkrakku itu bahasa baku ataukah tidak? Bisa coba. Kata mendongkrak. Baku apa tidak? Halo? Mendongkrak baku apa tidak? Halo, yang lain? Halo?
Devi, hadir Devi? Oke, Dev, diaktifkan mikrofonnya Dev. Tadi Abdur terganggu sebentar. Nanti ya Dur. Devi, kata mendongkrak baku atau tidak? Devi. Devi. Hah? Nggak ada direspon. Dev. Devi jangan ngalamun ya Dev. Devi Masumi. Devi. Waduh, malah hanya menatap ya. Rekan-rekan mohon untuk konsentrasi ya ketika saya panggil atau saya sebut namanya untuk merespon. Ini Devi tidak merespon, apakah tidak mendengar? Suara saya terdengar tidak? Dengar Bu, dengar. Terdengar ya. Bu. Oke, Tapi tiba-tiba Terdengar jelas. tiba-tiba reconnect. Oh, tiba-tiba reconnect ya. Oke. Putus Bu. Putus-putus ya. Kalau ini sudah Ya Bu, putus-putus. putus-putus. Ini juga ada informasi dari grup bahwa ada yang tidak bisa mendengar suara apa-apa. Oke, berarti kemungkinan sinyal ya, sinyal di tempat kalian. Mohon untuk berpindah posisi sebentar, Betul. mencari lokasi yang sinyalnya bagus. Oke. Nah, kembali lagi ke tadi, kata mendongkrak. Mendongkrak itu termasuk baku atau tidak? Mendongkrak. Iya apa tidak? Nih, kata ini mendongkrak. Ya Bu. Baku. Baku atau tidak? Bukan Bu. Bukan. Bukan Kalau kalau baku tuh menambahkan, setahu saya kan teksnya itu harusnya kan menambah pemasukan gitu ya kalau baku ya. Kalau mendongkrak tuh kayak semacam apa ya? Kiasan. Oke, sebentar. Pria ya. Oke. Nah, tadi menjawab keraguan dari Mas Abdur ya, saudara Abdur. Tadi kan dia ragu ya, Bu ini kalau ada jurnalis ya ragam ilmiah. Nah, kita ambil dari kata mendongkrak dulu. Kita kupas dulu kata mendongkrak. Ternyata memang betul mendongkrak itu bukan kata baku, tapi kata tidak baku ya. Harusnya kan menaikkan ya, atau mungkin menambah ya tadi ya. Oke, yang bakunya adalah itu. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau kita mengingat ragam bahasa ilmiah, itu salah satu cirinya kan menggunakan bahasa ilmiah ya. Bahasa ilmiah di sini adalah bahasa yang baku, ya kan? Baku bukan bahasa sehari-hari, sehingga kutipan ini kita bisa menyimpulkan ini adalah ragam bahasa jurnalistik. Nah, ciri lain kalau kalian amati juga, ciri yang kedua, di sini ada tanda petik kan? Ya. Nah, untuk tanda petik semacam ini sudah menandakan ini berupa kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini biasanya muncul ketika wartawan menyampaikan berita. Benar ya? Pasti ada kutipannya seperti ini. Tapi untuk karya ilmiah, ada kutipan kayak seperti ini tidak? Kan tidak ya. Tidak ada kutipan yang bentuknya seperti ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk kutipan ini termasuk ragam bahasa jurnalistik. Nah, secara tidak langsung teman kalian tadi Raffi juga mengungkapkan, Bu, bahasanya itu mudah dipahami. Ya, memang betul. Ragam bahasa jurnalistik itu mudah dipahami. Ya. Nah, sekarang jadi kutipan teks 1 ini termasuk ragam jurnalistik. Nah, sekarang yang kedua, ini gampang. Kutipan teks kedua. Berarti yang belum disebutkan tadi ada 3 ya. Undang-undang, sastra, dan ragam ilmiah. Kalau inilah hidupku, dan aku tidak peduli apapun penilaian kalian. Toh aku hidup bukan untuk membahagiakan orang lain, apalagi menghabiskan waktu mendengar komentar mereka. Ragam bahasa apakah ini? Sastra. Sastra ya. Oke, ini jelas sekali ya. Ini ragam bahasa sastra. Sini ya, tidak usah saya jelaskan secara detail, insya Allah sudah paham ya. Nah, sekarang ini kutipan yang ketiga.
Ini juga gamblang. Hukum. Hukum, oke. Ini ada pasal ya. Ini kata kuncinya, oke. Nah, selain penggunaan pasal, ragam bahasa hukum itu juga ditandai dengan kata menimbang, kemudian apalagi yang bahasa SK itu di surat keputusan menimbang, memutuskan, itu termasuk ragam undang-undang. Baru yang terakhir inilah yang dinamakan dengan ragam bahasa ilmiah. Sebenarnya ada salah pengetikan ya. Oke. Ini adalah ragam bahasa ilmiah. Nah, dari sini saya stop dulu, kembali ke PPT kita. Sebentar. Dari analisis yang telah kalian lakukan terhadap 4 jenis teks tadi, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mengetahui perbedaan secara sekilas, ragam teks sastra, ragam teks jurnalis, kemudian ilmiah, dan juga ragam teks undang-undang. Nah, selanjutnya kembali lagi ke PPT kita. Oke. Nah, ini dia. Kita membahas yang pertama dulu, ragam bahasa ilmiah. Ada cirinya yang menandakan ragam bahasa ilmiah. Namun sebelum kita membahas mengenai ragam bahasa ilmiah, ciri-cirinya ada 1, 2, 3, 4, 5, mohon untuk disimpulkan. Berdasarkan contoh yang telah kalian analisis tadi, ragam bahasa ilmiah itu artinya ragam bahasa yang bagaimana? Tolong disimpulkan berdasarkan keempat contoh tadi. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang bagaimana? Yang menggunakan kata baku. Yang apa, Alisa? Yang menggunakan kata baku. Yang menggunakan kata baku. Ada yang mau menguatkan pendapat dari Alisa selain menggunakan kata baku? Apalagi yang mau menguatkan? Apakah hanya dengan menggunakan kata baku saja itu sudah termasuk ragam bahasa ilmiah? Ataukah ada tambahan lainnya? Bahasanya tidak bertele-tele, Bu. Iya, siapa tadi yang berbicara? Aulia, Safitri. Aulia. Oke, Aulia. Menggunakan bahasa yang tele. Ya, oke. Selain itu, siapa lagi yang mau menyimpulkan ragam bahasa ilmiah? Menggunakan bentuk bahasa yang luas, Bu. Bentuk bahasa yang luas. Luas di sini mencakupi apa saja? Macam-macam ide bahasanya. Macam-macam ide bahasa. Gimana? Bisa termasuk ragam bahasa ilmiah tidak? Menggunakan bahasa yang luas. Bisa tidak? Yuk. Laki-lakinya hanya Raffi sama Abdur di sini. Ada banyak ya? Ada Dimas, Fani. Oh, Dimas, Fahmi. Coba saya tanya ke Dimas, wes. Dim. Apa Dim? Gimana, Bu? Ragam bahasa ilmiah artinya apa, Dim? Kalau teman kalian tadi menyebutkan bahasanya menggunakan ragam bahasa baku, tidak bertele-tele. Yang masih tanda tanya itu adalah Ragam bahasa ilmiah. Luas tadi gagasannya, pendapatnya. Kenapa? Bahasanya bentuk luas idenya, Bu. Luas idenya. Jadi Luas idenya. Los yang bagaimana idenya? Contohnya biasa los idenya. Contohnya, saya belum dapat gambaran los ide. Bukankah kalau kita mau membuat suatu karya ilmiah itu harus memikirkan idenya terlebih dahulu kan, topiknya.
Berarti ada pembatasan topik. Nah, kalau loss-nya itu yang bagaimana? Luas itu pembahasannya, Bu. Loss itu pembahasannya. Apa tidak ada aturan-aturannya? Ya tetap ada. Oh, berarti itu namanya bukan loss, ya. Berarti ragam ilmiah tidak loss. Ada aturan-aturan yang mengikat. Ilmiah itu kan ada makalah, ada artikel, skripsi kalian nanti. Nah, itu kan kategorinya adalah karya ilmiah. Bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, itu yang perlu kalian utarakan tadi. Memang betul menggunakan bahasa baku. Tidak bertele-tele, dalam artian to the point ya, jelas. Kemudian tadi dapat dipertanggungjawabkan. Namanya saja ilmiah. Ya, ilmiah itu berarti bisa dibuktikan. Itu yang sifatnya adalah khayalan. Nah, itu ragam bahasa ilmiah. Nah, sekarang masuk ke cirinya. Ragam ilmiah ini memiliki beberapa ciri seperti yang kalian lihat di layar laptop kalian masing-masing. Pertama adalah bersifat objektif. Objektif itu adalah apa adanya. Jadi ketika kalian menilai, misalnya es jika dicairkan, jika dipanaskan itu meleleh, misalnya mencair, itu kan objektif, memang benar. Tidak mungkin es batu kalau dipanaskan itu malah membeku, kan tidak. Nah, itu namanya bersifat objektif. Kemudian yang kedua, menggunakan titik pandang gramatikal yang konsisten, berarti berhubungan dengan tata bahasanya, grammarnya. Ada kata benda, ada kata kerja, ada subjek, predikatnya jelas. Jadi ketika kalian membuat kalimat itu tidak asal-asalan. Ada subjeknya, harus ada predikatnya juga. Itu sifatnya wajib dalam pembuatan kalimat. Ya. Berikutnya, gagasan diungkapkan secara jelas dan tepat. Nah, ini nama lain dari bertele-tele tadi. Jadi harus jelas dan tepat. Menghindari ungkapan ekstrim dan emosional. Emosional itu berkaitan dengan perasaan dari si penulis. Kalau mau bersifat emosional, kita maksudnya bukan ragam ilmiah, tapi nanti ragam yang sastra. Kemudian yang terakhir, menggunakan istilah teknis secara tepat dan spesifik. Jadi ada istilah-istilah teknis. Misalnya, kalian mau membuat laporan berkaitan dengan bidang kesehatan. Ada kata-kata teknis yang menandai itu kesehatan. Misalnya di situ ada kata injeksi. Injeksi di situ kan berarti suntikan. Tapi kalau dalam bidang otomotif, injeksi ini artinya pun berbeda. Nah, itu namanya kata teknis yang memiliki makna sesuai dengan bidangnya. Oke, sampai di sini ada gambaran berkaitan dengan ragam bahasa ilmiah. Bisa dipahami? Gimana teman-teman? Bisa ya? Oke. Terima kasih. Berikutnya yang kedua, ragam sastra. Nah, ini paling gampang itu sastra. Pokoknya kalau ada teks dan di dalamnya itu ada kalimat yang bermajas atau bermakna konotasi, sudah dipastikan teks tersebut merupakan teks ragam sastra. Nah, di sini ciri dari ragam sastra. Sastra di sini kalau dibandingkan dengan ragam ilmiah, itu ada perbedaan yang sangat mencolok. Kalau sastra di sini lebih menekankan kepada unsur indah atau keindahannya, estetiknya. Contohnya penulisan puisi, itu kan mengutamakan segi keindahannya. Tidak ada puisi kalimatnya berbunyi kami putra dan putri, kan tidak, ya kan? Tidak ada unsur keindahannya. Nah, ya. Nah, ciri dari ragam sastra di sini ada yang pertama bersifat kreatif. Ya, yang kedua tadi menggunakan banyak gaya bahasa atau kalian biasa menyebutnya adalah majas. Ya, ada personifikasi, hiperbol. Nah, ini masuk kepada ragam sastra. Nah, yang berikutnya ada makna denotatif dan konotatif. Tapi yang sering kita temui lebih condong ke makna yang denotatif. Ya kan? Maaf, makna yang konotatif, bersifat keindahan. Misalnya, ada kata bunga. Bunga, artinya apa? Bunga itu
Bunga artinya apa? Arti yang sebenarnya, bukan arti kiasnya. Bunga artinya apa? Dalam kamus. Halo? Tanaman, Bu. Tanaman ya? Oke, tanaman. Apa lagi? Oke, kita ambil jawabannya Abdul dulu ya. Bunga itu makna sebenarnya adalah tanaman. Tapi dalam ragam sastra, bunga di sini tidak bermakna tanaman. Dia punya makna sampingannya, makna kiasnya. Contohnya, ini saya ambil contoh Alisa. Kalau kita ingin menggambarkan Alisa itu sesosok wanita yang anggun, cantik, lemah lembut, kita bisa mengasosiasikan Alisa dengan sebutannya adalah bunga. Alisa bunga desa. Banyak laki-laki yang mengidolakan Alisa. Salah satunya adalah Abdurrahman. Misal, nah, di sini bukan berarti ada bunga yang bernama Alisa, jenis bunga Alisa tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi di sini adalah bermakna gadis pujaan atau gadis yang yang paling cantik istilahnya gitu. Karena apa? Bunga itu kan identik sesuatu yang indah kan, sesuatu yang wangi, ya kan? Sesuatu yang sangat menarik. Nah, jadi wanita yang cantik, wanita yang dikagumi, kita bisa mengasosiasikan dengan sebutan tadi bunga. Nah itu ragam sastra. Bunga di sini bukan bermakna tanaman, tetapi lebih ke makna sampingannya, makna kiasnya. Selanjutnya menggunakan kata-kata tidak baku. Nah, sama dengan kutipannya yang Bu tampilkan tadi, di situ menggunakan kata aku ya. Tadi kutipan yang kedua itu adalah aku. Aku di sini bukan ragam bahasa baku. Yang bakunya adalah saya. Tidak mungkin ketika kalian buat cerpen itu menggunakan ragam bahasa baku ya. Saya sedang menonton televisi di depan rumah, kan tidak seperti itu ya. Pasti menggunakannya adalah aku. Aku sedang nonton. Nah, tidak menonton tapi sedang nonton. Aku duduk bercengkrama, lebih tepatnya nongkrong, biasanya kan seperti itu. Jadi dia lebih menggunakan kepada ragam bahasa sehari-hari. Ini sastra, paling mudah untuk mengidentifikasinya. Nah, setelah sastra, yang ketiga itu adalah ragam jurnalistik. Nah, ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik itu ragam bahasa yang bagaimana? Dari contoh tadi, ragam jurnalistik. Biasanya digunakan dalam situasi yang seperti apa untuk ragam jurnalistik? Pernah baca koran? Bersifat informasi. Iya, tepat sekali. Bersifat informatif atau informasi, memberikan informasi. Entah itu informasinya real atau hoax ya, karena sekarang kan kita sulit membedakan ketika baca di medsos, tepatnya ya di Twitter atau mungkin di FB, di Instagram, itu kan banyak sekali berita berseliweran ya. Nah, kita harus pintar membedakan ini berita yang real ataukah yang hoax. Jangan sampai kalian itu mudah terpancing, ya. Apalagi berita-berita yang berbau agama. Nah, itu cepat sekali menimbulkan perseteruan. Jadi kita sebagai mahasiswa harusnya kan lebih cerdas, lebih teliti lagi menggali berita yang kita baca. Nah, kembali ke ini tadi jurnalistik, memang betul dia memberikan sebuah informasi ya, informasi. Nah, di sini cirinya yang pertama adalah komunikatif. Komunikatif itu artinya adalah mudah dipahami. Komunikasi sama seperti kita. Kita kan sedang berkomunikasi antara penutur, mitra tutur. Jika informasi yang saya berikan kepada kalian bisa dipahami, berarti komunikasi kita berjalan dengan lancar. Tapi jika tidak dipahami, nah berarti tidak nyambung komunikasinya. Jadi komunikatif itu bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah sederhana. Penyampaiannya itu cukup sederhana. Yang ketiga adalah dinamis. Ada dinamis, ada statis. Dinamis artinya apa? Dinamis. Ada listrik dinamis, ada listrik statis. Dinamis artinya apa? Saya tak ngecek. Nah, Abdur jangan ngomong dulu, Dur. Kamu sering ini, Dur. Nah, tak kasih kesempatan yang lain ya, Dur ya. Biar yang lain ikut ini urut rembuk. Fani. Fani. Mana Fani?
Jangan-jangan kalau ini ada nama, tidak ada rupa. Van, di mana kamu, Van? Video kalian mohon diaktifkan ya. Jadi saya bisa melihat wajah-wajah kalian. Fani, mana Fani? Ini Fani, ada Dewi, Aulia, Umi, kemudian ada Hani, ini masih, nah udah nyala ya. Fani mana Fani? Fani menghilang. Fan? Iya, Bu. Oh, Hani kok, maaf ya, Hani. Hani cowok apa cowok ini? Iya, Bu. Cowok. Hani, aktifkan ya Han, videomu Han. Oke. Han, dinamis. Apa arti dari kata dinamis Han? Dinamis, kalau menurut saya Bu, dinamis itu bergeraknya cepat. Bergeraknya cepat ya. Berarti ragam jurnalistik yang dinamis artinya yang dinamis di sini, yang cepat di sini dalam hal apa? Memberikan informasi. Oke, berarti informasinya adalah up to date ya. Oke, yang mau minum boleh, silakan yang mau minum. Oke ya, yang mau minum boleh ya, saya persilakan. Ya. Jadi dinamis di sini artinya adalah berita yang disampaikan itu up to date ya, tidak berita yang sudah lampau dikorek-korek lagi, dibahas kembali, itu tidak. Contohnya kalau yang sekarang yang sedang ramai dibicarakan selain COVID itu yang masalah politik ya, dari Partai Demokrat ya, itu masih panas beritanya, nah itu bisa diberitakan ya, di up ke masyarakat. Nah selanjutnya yang keempat itu adalah demokratis. Demokratis yang bagaimana ini maksudnya? Saya tanya Zuriatul Husnia. Mbak Zuriatul, Zuri. Ini mukanya baru terlihat separuh. Nah, oke, terlihat Mbak Zuri. Demokratis. Artinya apa Mbak demokratis? Apa yang Anda ketahui tentang kata demokratis? Zur, masih searching kayaknya ini. Demokratis? Artinya apa Zur? Bentar, Bu, sinyalnya putus-putus. Oh, bentar ya, sinyal putus-putus. Kita tunggu. Demokratis? Yang mau minum dulu boleh. Cirinya kok demokratis ya? Negara kita menjunjung ini enggak? Prinsip demokratis juga tidak? Bu. Ya, demokratis dalam hal pengambilan keputusan ya. Misalnya ya demokratis kan. Demokratis. Kebebasan pendapat. Kenapa? Kebebasan pendapat. Ya, kebebasan pendapat. Nah, menarik nih. Tadi jawaban siapa tadi yang kebebasan pendapat? Abdur, Po. Ya, Bu. Oke, Dur. Bukan ke Abdurrahman ya, ke yang lain coba. Di sini ada kata jurnalistik ya, ada kebebasan pendapat. Apakah ketika kalian sebagai wartawan misalnya, ambil kalian ini rata-rata semuanya wartawan ya. Apakah boleh? Di sini kan memang cirinya adalah demokratis, kebebasan memberikan pendapatnya. Apakah seorang jurnalistik, seorang wartawan, bebasnya itu ada batasannya, ataukah tadi kayak jawabannya siapa tadi ya? Yang menjawab loss. Demokratisnya apa? Tetap masih ada aturan yang mengikat, ataukah yang loss demokratisnya di sini? Kalau berita ya harus demokratis, berarti bebas Ibu. Loss. Penulisannya ataupun yang ingin disampaikan. Oke, berarti bebas dalam tergantung kita yang menangkap, maksudnya audien yang ditembak itu soal jurnalistiknya, maksudnya soal informasi yang diberikan. Tergantung kita bisa menyaring informasi itu benar apa tidak. Karena bersifat demokratis itu. Ya, berarti itu pendapat dari Abdurrahman. Nah, sekarang kembali kita ke Zuriatul ya, kalau tidak salah ya, Mbak Zuriatul. Sudah menemukan Mbak arti kata demokratis dalam bidang jurnalistik?
Demokratis berarti sifatnya umum ya. Umum, semua masyarakat itu tahu, ya kan? Itu namanya demokratis. Tidak memihak ke salah satu ras misalnya atau salah satu masyarakat. Nah, itu yang namanya demokratis. Jadi ketika memberitakan sebuah peristiwa, kita tidak ada unsur keberpihakan kepada salah satu masyarakat misalnya. Jadi kita sifatnya adalah bebas. Itu yang namanya demokratis. Oke. Tapi tetap ya demokratisnya di sini ada batasannya, tidak menyinggung sara tadi. Nah, yang terakhir itu adalah ragam bahasa undang-undang. Jelas sekali ya kalau ragam bahasa undang-undang di sini adalah menjaga akurasi makna, menggunakan konsideran dan menggunakan istilah khusus dalam bidang hukum. Ini ciri dari ragam bahasa undang-undang. Nah, di sini menarik ya, ada kata konsideran. Coba artikan makna kata konsideran itu apa atau kira-kira? Boleh searching boleh. Apa arti dari konsideran di sini? Zuriatul sudah menemukan? Apa arti kata konsideran? Pertimbangan. Pertimbangan. Oke, menggunakan pertimbangan ya ketika mengambil sebuah keputusan. Contohnya tadi yang pasal 36A misalnya ya, pasal 36A menjelaskan ini. Kemudian pasal yang B misalnya, nah itu yang namanya menggunakan konsideran pertimbangan yang memiliki ikatan atau memiliki badan hukum ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini secara umum ragam bahasa dilihat dari bidangnya. Jadi ada, saya ulangi, ada ilmiah, undang-undang, kemudian ada jurnalistik, dan terakhir adalah sastra. Sedangkan untuk yang medianya, kalian bisa menambah sendiri ya media. Misalnya medianya kan ada media tulis, ada media lisan. Nah itu variasi bahasa yang lain. Nah, Ibu bahas kali ini adalah variasi pada bidangnya. Oke ya. Nah ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau mendiskusikan sebuah masalah, saya persilakan untuk rekan-rekan saling share. Atau mungkin, Bu, tadi saya searching menemukan ada ragam bahasa, tidak hanya ini, Bu. Ternyata ragam bahasa berdasarkan bidangnya ada 5 misal. Bisa kita tambahkan. Bisa kita diskusikan juga. Saya persilakan. Berkaitan dengan ragam bahasa. Oke. Ada yang menemukan ragam bahasa yang lain? 21 ya yang hadir. 21 dengan saya, berarti 20. Yang lain kemana ini? Yang lain? Maila, Hani, hilang lagi. Nggak usah ditutup videonya, enggak apa-apa. Di-on kan enggak masalah. Ya. Laki-lakinya berarti ada Raffi, Dimas, dan Abdur tadi ya. Abdurnya kemana ini? Oh ada, oke ya. Halo Bu, halo. Halo ya, terima kasih ini. Ya. Berarti ada 3. Oke, sudah bisa absen via kelas kalian? Sudah, bisa? Bu. Sudah ya. Oke, kalau ada kendala, belum? Gimana? Sudah ya, terima kasih. Tadi ada teman kalian yang izin ya, tidak bisa karena sakit. Mbak siapa ya, saya lupa. Kita doakan ya temannya supaya lekas sembuh. Tadi keterangannya mau transfusi darah ya, karena HB-nya mungkin di bawah standar ya, jadi lemes seperti itu ya. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman, pandai-pandailah menjaga diri ya. Ini kan statusnya masih mengkhawatirkan. Malah ada kabar jika virusnya itu ada varian baru ya, kita impor dari Inggris ya, bukan ya buat kita ya. Jadi ada varian baru dari Inggris, COVID juga, tapi untuk nama saya kurang mengikuti. Pandai-pandailah menjaga diri, jangan sampai sakit. Jika ada tanda-tanda sudah ngedrop,
itu segera minum air putih yang banyak, kemudian terjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi tepat waktu. Nah, itu akan membantu imun kalian supaya tidak gampang ngedrop ya. Karena usia kalian ini kalau sakit untuk yang penyakit ringan itu tidak terdeteksi, tapi ujuk-ujuk biasanya langsung drop. Nah, itu yang berbahaya. Jadi pandai-pandailah menjaga diri. Oke. Ada yang menemukan ragam bahasa yang lain selain keempat tadi? Boleh ditambahkan, kita diskusi. Silakan. Saya tunggu. Saya minum sebentar ya. Saya off-kan sebentar untuk videonya. Yang mau minum dulu boleh, yang mau izin ke kamar mandi, saya persilakan. Menemukan enggak jenis ragam yang lain? Silakan. Untuk minggu ini kalian saya beri apa istilahnya angin segar ya. Untuk minggu ini saya tidak memberikan tugas untuk pertemuan yang kedua ini. Untuk pertemuan yang ketiga saya sudah menyiapkan tugas kalian. Mohon nanti materi yang sudah saya upload di kelas untuk pertemuan ketiga nanti dipelajari ya, dibaca-baca. Kalau kalian menemukan sumber yang lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan atau mungkin mau menambahi, tidak apa-apa ya, karena kita kan belajar tidak hanya dari satu sumber ya. Sumber belajar kalian bukan hanya dari saya selaku dosen kalian, tetapi sumber belajarnya itu bisa dari banyak hal, misalnya dari buku yang kalian temukan, artikel. Nah, artikel ini yang sifatnya lebih mutakhir ya, up to date, jadi pahami macam itu sehingga kalian wawasannya itu menjadi bertambah. Jadi sumbernya tidak hanya dari saya selaku dosen kalian. Ya. Ada yang mau menambahi berkaitan dengan ragam ilmiah atau ada yang belum jelas? Kita bisa saling diskusi. Persilakan, silakan. Tidak usah malu-malu. Ini ada menemukan satu artikel mengenai ragam bahasa berdasarkan bidangnya, itu ada bahasa dari bidang-bidang tertentu. Maksudnya itu seperti bahasa yang disampaikan melalui kayak rambu-rambu, terus dari komputer, terus bahasa psikologi, terus contohnya itu kayak bahasa yang untuk didiagnosis, bahasa untuk USG dalam kedokteran. Itu sih. Oke. Saya menemukan satu. Itu mohon didiskusikan, soalnya saya sendiri nggak terlalu paham. Oke ya. Nah, ini tadi teman kalian menemukan di sebuah artikel ragam bahasa itu tidak hanya sebatas yang kita bahas pada siang hari ini ya. Kalau yang kita bahas itu kan intinya secara umum ya, secara umum. Jadi ada ragam jurnalis, ada bidang sastra, secara umumnya seperti itu. Kemudian ragam bahasa. Ragam tadi artinya adalah variasi ya, variasi bahasa. Ternyata variasi bahasa itu bisa merambah juga ke bidang pekerjaan ya tadi ya, bisa ya kayak dokter, kemudian ada kepolisian juga. Nah itu memang ada ragam bahasa tersendiri, misalnya ragam bahasa forensik. Ya, kalau itu bidang kesehatan ya, kalau forensik ya, itu perlu yang namanya pemahaman yang lebih rinci. Karena apa? Karena istilah yang dipergunakan dan juga simbol-simbol itu pasti berbeda dengan ragam bahasa yang sifatnya umum. Jadi perlu yang namanya pengkajian kembali, perlu yang namanya belajar kembali, memahami berkaitan dengan ragam bahasa, contohnya yang forensik. Hanya orang-orang tertentu yang mengambil bidang itu yang mempelajarinya, sedangkan kita yang sifatnya biasa ketika disuruh atau membaca hasil forensik itu kita tidak akan bisa mengetahuinya. Jadi memang betul ragam bahasa itu semakin hari semakin berkembang, bergantung pada bidang keilmuan yang menaunginya. Ada yang menemukan lagi? Silakan. Ini tadi Abdurrahman, judul artikelnya apa, Dur? Cek. Judul artikelnya ini variasi dan ragam bahasa. Hanya itu, tidak lebih spesifik?
Tidak. Jadi di sini juga ada beberapa isinya itu mengenai variasi bahasa itu sendiri dari segi penutur. Ada banyak sekali Bu sampai huruf J. Ya. Terus Ada juga dialek ada juga ya kemungkinan di situ variasi bahasa berdasarkan variasi bahasa. sosiolinguistik. Oh ada. Ya. Dialek, Ya. idiolek, Idiolek, iya. idiolek. Ada Betul. slang juga ya nanti. Yap. Oke. Nah, Tur, yang kamu sebutkan tadi itu ragam bahasa dalam ilmu sosiolinguistik, Tur. Yang kamu sebutkan misalnya ada dialek, idiolek, kemudian ada sosiolek nanti. Sosiolek ada sendiri, Bu. Kenapa? Sosiolek ada sendiri. Oh iya, sosiolek ada sendiri ya. Oke. Berarti Banyak sekali. Oke. Nah, yang disebutkan Durrahman ada tadi yang idiolek, kemudian dialek. Nah, itu ada ilmu yang menaunginya sendiri, ada sosiolinguistik. Dia di situ berkaitan dengan bahasa di lingkup sosial atau kemasyarakatan. Otomatis dalam penjabaran jenisnya itu pasti akan berbeda, dilihat dari para penuturnya. Nah, itu. Nah, kalau yang kita bahas hari ini, kita tidak merambah ke sosiolinguistik karena sifatnya kita umum dulu. Kita hanya ke ragam bahasa Indonesia. Jadi fokusnya hanya ke 4 tadi, ya, bidang sastra, jurnalis, dan yang kedua tadi. Kalau berdasarkan medianya, itu sifatnya umum ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk pemahaman atau menambah informasi ilmu tidak ada salahnya kalian membaca sumber-sumber yang relevan, sumber-sumber yang ada. Oke. Nah, Durrahman sudah langsung menemukan ya, Dur. Yang lain menemukan atau belum ini? Ragam bahasa yang lain. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ibu persilakan. Apa ya? Mahasiswa kan beda ya dengan siswa ya. Saya tegaskan kembali karena kalian pola pikirnya itu lebih ke depan, ya kan? Lebih maju, lebih berkembang lagi ya, dinamis. Maka jangan takut untuk mengemukakan pendapat ya. Apalagi ini kan kita daring ya. Daring kayak gini kan pasti yang muncul itu adalah bosan. Pagi misalnya dari pagi, daring terusnya pasti bosan. Nah, untuk mensiasatinya, aktiflah kalian berpendapat. Tidak usah takut salah. Gitu. Ya. Karena saya mengambil penilaiannya selain dari tugas-tugas yang sudah kemarin Ibu berikan, ya ini tadi keaktifannya. Insya Allah saya bersifat objektif, ya, tidak yang subjektif. Ya, ada lagi yang mau berkomentar atau menemukan variasi bahasa dalam bidang selain kesehatan misalnya? Ini ada dua-dua ya. Yang tidak hadir ini kemana ya kira-kira temannya? Oh, sebentar. Yang di kelas ini, di V-Class, itu totalnya berapa ya? Kalian gabungan dari A dan B ya? Atau bukan? Iya, Bu. Benar ya? Gabungan dari A dan B. Dari kemarin, saya cek di kelas sebentar ya. Dari kemarin, saya melihat ada tiga mahasiswa itu tidak absen. Apakah dia tidak tahu atau mengalami kendala? Sebentar. Saya cek absennya. Oke. Novita Rizky. Novita ada, Novita? Ada, Bu, itu. Ada. Mana Novita? Fit? Ya, Oh, Bu, iya. maaf. Ada Fit? kendala sinyal, jadi saya tidak bisa absen. Oke. Yang semester pertemuan pertama, kamu memang tidak berangkat? Ada, Bu, saya mengikuti Google Meet, tapi tidak bisa absen. Oke. Nah, sekarang saya konfirmasi lagi ya. Rashid Nurul Iman. Rashid sudah mengambil ataukah memang Rashid dari kelas A atau B? Yang merasa temannya Rashid? Kelas B, Bu. Kelas B, Bu. Kelas B, yang kelas B. Rashid ini memang tidak mengikuti atau sebenarnya sudah ambil di semester yang dulu? Ada yang tahu? Nanti di Japri ya, Rashidnya dikonfirmasi karena pertemuan pertama dan yang hari ini itu Rashid tidak ada. Maila. Oh. Minggu yang lalu ikut nggak Mai? Maila Dwi?
Maila. Halo. Aduh. Halo Bu. Oh ya. Maila, kemarin kamu ikut enggak? Yang Google Meet itu saya nggak ikut, Bu. Karena nggak sinyalnya, wifi-nya putus-putus. Wifi-nya putus-putus. Berarti tidak ikut dari awal atau sudah pernah gabung terus di tengah perjalanan putus? Sudah pernah gabung, Bu, terus keluar sendiri. Keluar sendiri. Berusaha untuk join lagi enggak? Iya, Ibu, terus nggak bisa, terus saya coba chat siapa ya? Chat teman pokoknya, Bu. Oke ya. Maksud saya begini ya, teman-teman. Saya khawatirnya kayak si Rashid ini ya, dia sebenarnya sudah ngambil di semester yang dulu misalnya, tiba-tiba ini nggak sengaja kepencet kan nanti akan berpengaruh juga. Atau mungkin memang dia mengulang ya, atau baru ikut di semester ini, tapi tidak ada teman yang menghubungi, atau dia susah dihubungi, akhirnya kan dia kosong selama 2 kali pertemuan berturut-turut. Jadi saya mau mengkonfirmasi minggu yang lalu ikut apa tidak. Nah, kalau ini kan jelas baik Maila maupun tadi siapa ya, Mbak Novita, akhirnya kan ada kejelasan sehingga saya bisa membantu untuk absen yang manual seperti itu. Nah, hari ini Safitri Nazira berangkat enggak? Apa yang sakit tadi ya? Safitri enggak ada? Mungkin kerja, Bu. Oke. Sebentar ya, saya absen dulu ya, nyoba mengecek kehadiran kalian sampai detik ini. Raffi ada ya, Raffi Syahrul. Abdur ada, Siti Hania? Ada, Bu. Ada, oh Mbak Hani ini ya. Kemudian Amalia Hidayah. Amalia? Oke, saya tulis sebentar ya. Amalia. Selanjutnya Zuriatul Husnia. Ada, Bu. Ada ya. Tria Rahma. Tria Rahma Agustin. Tadi sepertinya ada. Oh, ada ya. Oke. Maya Febi Andrea Astuti. Maya? Ada, Oh Bu. ya, Mbak Maya. Oke ya. Selanjutnya Aulia Safitri. Ada, Bu. Lady Intan. Ya. Ada ya, yang tadi ada gangguan Ada, suara. Bu. Nah, udah jelas suaranya, oke. Yunita. Yunita? Ada ya. Alisa? Oh, masih ada. Kemudian Novita Nuriski. Ada tadi ya? Ada, Bu. Safitri Nazira. Safitri Nazira. Oke, dan Safitri Nazira. Ini kemarin dia ngumpulinnya double, 2 kali mengumpulkan. Indriana Fani. Ada Indriana? Indriana? Sinyalnya putus-putus, Bu. Saya putus-putus. Oke, bentar. Tadi dia bilang gitu di grup. Oke, nanti saya cek di grup ya. Berikutnya Nurul Aulia Dewi. Nurul? Belum dulu. Oke. Selanjutnya Devi Ainur. Ada, Bu. Ya, oke. Devi Mazumi. Ada ya. Ada, Bu. Ya, terima kasih. Auwidia. Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Ya, terima kasih Mbak. Maila. Tadi kayaknya ada ya Maila. Oh, ada. Sering hilang ya Maila. Berikutnya Ahmad Wahyu Dimas Saputra. Tadi ada ya? Ya, Bu. Dimas. Kemudian, ya, terima kasih Tim. Maulaya. Ada. Oh, ada. Febi. Febi Laili. Febi. Sudah Febi. Berikutnya Rashid tidak ada. Farikah, masih ada ya Farikah? Iya, Bu, ada, Bu.
Ya, terima kasih Mbak. Helmi Bahtiar, Helmi. Tidak ada Helmi? Nggak ada. Tidak ada ya? Sebentar, Feb. Helmi. Berikutnya Chandra. Husen. Oke, juga tidak ada. Norifai. Nur? Nggak ada. Ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Dewi Idamatus. Ada, Bu. Laili Syifa. Laili Syifa. Tidak ada. Umi. Ada, Bu. Ada, ya. Oke, ternyata banyak yang ini ya, mungkin gangguan sinyal. Saya ingatkan kembali untuk cari lokasi yang aman sehingga kalian bisa mengikuti perkuliahan dari ini dengan sebaik mungkin. Ya, namanya juga masih pandemi ya, jadi kita harus pintar-pintar juga mengatur waktu. Dan ini waktu sudah habis, Ibu akhiri dulu ya. Dan minggu depan saya, soal dalam minggu ini saya share untuk materi yang ketiga, jaga kondisi, jaga kesehatan. Teman kalian yang namanya Rashid, itu nanti tolong dihubungi ya, si Rashid. Kemudian tadi ada yang bernama Helmi, ya Helmi Bahtiar juga, itu dihubungi. Barangkali dia lupa atau apa untuk yang Rashid karena 2 kali tidak mengikuti perkuliahan. Oke, sebelum Ibu akhiri, mohon untuk videonya di on kan, kita mau ambil gambar sebentar ya. Oke, Mbak Novita, Nur Rizky, Mbak Devi. Oke, ini sambil nunggu temannya. Oke ya, sudah siap? Oke, boleh sambil senyum atau apa boleh ya posisinya. Oke, Mbak Laila. Yang lainnya, oke, saya hitung mundur ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Ibu akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti atau patah semangat untuk mengikuti perkuliahan ya. Semangat terus. Terima kasih. Apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, pertemuan kedua kita laksanakan dengan lancar. Terima kasih. Silakan jika mau live, Ibu persilakan. Monggo.